Hai guys, Water here. Gue lagi di Pantai Mutiara dan gue lagi menikmati pemandangan bentar. Mantep banget ya. Ntar lewat depan sono baru lebih kelihatan. Pilek. Bang lagi ngapain bang di Pantai Mutiara? Lagi nyantai aja, lagi chill and relax. Nggak ya, ini gue lagi riding kecil-kecilan buat diri gue sendiri. Kan habis kelar UAS. By the way, siapa yang udah kelar UAS, congrats. Dan kalau yang udah kelar lulus UN, kalau udah lulus UN, udah lulus SMA, itu congrats semua. Semoga yang lulus SD udah kelar belum sih? Gak tahu gua. SD ya semoga di SMP makin bagus. Ya kalau yang SMP ya semoga ke SMA-nya lebih giat belajar. Ini tai banget dah. Kalau yang SMA semoga bisa di kuliahnya bisa memilih kuliah yang diinginkan. Wah tuh cerah banget anjir. Ini jam 3 mau jam 4. Terus gua berpikir seru-seru aja gitu jalan-jalan buat gua dan diri gua sendiri gitu. Wah, look at that view, bros. Ntar tunggu depanan dikit baru lebih bagus. Ini di Pantai Mutiara di Pluit. Kalau ada yang tinggal di sini, ajak gua naik speedboat dong. Malah nagih. Ya kan, mantep banget. Nah, ini itu di no. Wah, gila boy. Masih recording nggak? Masih record kan? Tuh. Mantep boy. View-nya itu ajib banget. Banyak juga yang nyantai di sini. Nongkrong aja gitu. Rumah gua dekat sini, nggak, maksudnya rumah gua daerah Pluit juga, jadi gua kesini tuh nggak begitu jauh. Mungkin kalau lu pada yang dari daerah selatan tuh agak jauh banget. Sini enaknya nongkrong kalau malam sih, cuma jangan sampai malam-malam banget. Terus itu apartemen, itu ada perumahan, kita langsung muter balik aja. Yang penasaran belakang sono ada apa, jalannya ke sono sendirian. Tuh, wah gila kak. Oke, jadi ya by the way tadi balik lagi, congrats semuanya yang udah kelar kuliah dan kawan-kawan udah kelar UAS lah, ininya ujian akhir semester, maupun itu SD, SMP, atau ujian kelulusan, UN, ujian negara, ujian sekolah, ya pokoknya semua macam ujian. Dan gua tuh kali ini, wah ini gua nggak tahan sih langitnya sih, parah sih. Jarang-jarang kan di Jakarta ngeliat langit kayak gini, mantep banget. Oke, jadi ini bocor atau hari 3. Ya udahlah. Jadi gue sekalian mau ngobrol-ngobrol nih. Mumpung, waduh itu speedboat semua isinya sumpah. Gue pengen ngobrol-ngobrol. Soalnya lu udah bisa baca di judul sih. Bongkar motor sendiri itu tuh sebenarnya menguntungkan nggak sih? Ya karena dari kemarin video gue kan soal bongkar motor. Walaupun belum expert, tapi walaupun nggak sampai gimana mana, tapi ya maksudnya gue bongkar sendiri gitu kan. Tapi ntar tenang aja, ini bukan berarti udah akhir dari video bongkar-bongkar. Ntar ada bongkar-bongkar lagi kalau lu pada mau lihat gitu kan. Ntar gue pasti kalau ada modif pasti gue kasih lihat tuh kalau gue bisa pasang sendiri. Oke, mungkin pertama sebelum kita ngomongin keuntungan adalah gimana, gue bakal ngomong sama lu gimana caranya. Coba, gimana caranya buat ini belajar ngebongkarnya pertama, karena nggak mungkin dong lu tiba-tiba ngebongkar nggak mungkin kayak gitu. Gue pertama bakal mulai dengan motor-motor yang lebih gampang dibongkar. Yang lebih gampang dibongkar itu sebenarnya adalah motor-motor, mungkin gue bakal bilang 250 ke atas, 250 cc ke atas. Karena kenapa? Karena dia kebanyakan tuh motor-motor tersebut tuh worldwide. Worldwide ini artinya apa? Jadi kayak seperti yang lo tahu ya, kita ambil yang contoh paling simple deh, Ninja 250 FI aja di US, di sini ada, di USA ada, dimanapun ada, dan itu tuh worldwide. Jadi pemasarannya tuh ke seluruh dunia, dijual di seluruh dunia. Kayak R25, walaupun R25 di sono di luar jadinya R3, tapi kan basisnya sama semua persis, cuma beda ukuran cc doang kan. Kenapa gue bilang lebih mudah kalau worldwide? Pertama, yang punya motornya itu pasti lebih banyak di dunia kan. Dan beberapa juga kalau lu search secara online, YouTube video ataupun blog di luar, pasti ada yang ngepost gitu. Dan juga perbedaannya gini, biasa motor-motor yang ada di luar negeri itu biasa mereka tuh ngepost manualnya tuh secara online. Jadi manual booknya itu tuh kadang ada juga yang online. Biasa, sorry ini mau muter balik dulu. Oke, lewat.
Biasa manual booknya itu di-post secara online, bisa diakses gitu, diakses dengan mudah walaupun lo nggak ada bukunya gitu. Kalau nggak manual, at least part katalog. Jadi part katalog sebenarnya di Indo juga ada beberapa motor, cuma ini kadang-kadang dia juga ada cara pemasangannya nggak sih? Kalau gue lihat sih beberapa begitu. Jadi kadang-kadang orang-orang di luar tuh mau bongkar, mereka bongkar tuh berani-berani aja karena ada manualnya gitu, ada manualnya. Dan manualnya kebanyakan juga mungkin manualnya gue lihat agak-agak nggak tahu sih, gue waktu itu ngeliat dari Karisma Rider, dari Karisma Rider dia kan kayak waktu itu dia ada manualnya sampai ke buat fork depannya aja tuh sampai ada manualnya. Menurut gue itu cukup membantu banget kan. Dan banyak banget yang iniin loh, banyak banget yang bikin misalnya tutorial atau videonya juga. Jadi nggak di Indo doang yang buat, ada juga mungkin di US, di UK atau mungkin di Jepang ya langsung mungkin. Jadi banyak gitu tutorialnya. Jadi lu referensi lu banyak gitu. Kalau enggak, lu bisa aja ngelihat buku manual lu sendiri. Kayak misalkan gue bongkar motor ini sebenarnya si B250RR ini cara lepas fairing kanan kirinya tuh ada buku di manualnya, ada cara lepasnya tuh ada. Walaupun sebenarnya menurut gue pribadi kurang lengkap ya caranya gitu, tapi at least bisa dikasih tahu gitu, mesti dibuka di mana aja. Baut-bautnya tuh di mana-mana aja buat dibuka fairing sampingnya. Terus sampai ada lepas tempat duduk segala macem, sampai ada spesifikasi oli busi yang harus lo pakai itu ada. Jadi ya kalau nggak pakai manual secara online atau part katalog secara online, lu bisa lihat dari manual book lu sendiri, karena lu beli motor biasa dapat manual. Kalau gue dapat motor second gimana bang? Dapat motor second nggak ada manualnya sama sekali, gue nggak ngerti cara bongkarnya sama sekali. Nah itu lu sebenarnya lu bisa pakai cara gue. Kalau cara gue pribadi, misalkan gue lagi nyervis motor gue ke bengkel resmi, itu gue liatin bener-bener dia bongkarnya gimana. Atau bahkan kadang-kadang gue tanya aja langsung sama mekaniknya, oh mau bongkar ini gimana sih, bongkar ini gimana sih. Tapi kalau mekaniknya kasih ya, kalau mekaniknya nggak kasih ya sudah gitu. Tapi kalau gue biasa mekanik yang gue tanya ngasih tahu caranya, ini ya gimana, ini ya gimana, ini ya gimana gitu. Jadi agak-agak dibantu gitu sama mereka juga, tapi maksudnya nggak praktek secara langsung di tempat. Gue cuma bilang, oh bukanya ini aja, cara bukanya kemana gitu doang. Nah seperti itu. Nah jadi sebenarnya paling efektif itu kalau lu tanya langsung ke mekaniknya. Lebih aman kalau lu tanya mekanik bengkel resmi ya, jangan tanya mekanik bengkel aftermarket gitu. Maksudnya jangan ya tanya bengkel yang biasa boleh, tapi lebih yakin kalau bengkel resmi kan. Soalnya kan mereka kan benar-benar tahu cara ngebuka yang benar, karena beberapa motor ada trik-trik cara ngebukanya sendiri gitu. Cara bukanya gitu loh, cara belajar membukanya tuh seperti itu. Walaupun lo mau itu kalau cuma ngebongkar-bongkar yang simple doang ya, karena beberapa part-part modifan kan nggak terlalu sulit. Biasa cuma buka fairing atau enggak tinggal lepas-lepas baut, mungkin lepas soket gitu-gitu doang kan. Nah, gua nggak ngomongin sampai yang lo setel klep segala macem, enggak. Jadi itu seperti itu aja. Tapi semua itu balik lagi lo pada mesti niat juga kan, karena kalau lo nggak niat, kalau lu nggak niat itu agak-agak ribet. Especially kalau lu bongkarin body, itu masih sabar banget sih kalau menurut gua. Nah terus nextnya itu adalah kalau ngomongin soal apa-apa aja sih yang lu perlu siapin gitu kalau lu mau bongkar. Oke, kalau secara lebih mudahnya ya pasti tool ya. Tool ini bisa lu beli mungkin di toko, di bengkel kalau ada yang jual ya. Di bengkel mungkin ada yang jual, di toko-toko alat-alat ya, alat-alat otomotif atau segala macamnya, atau S-hardware. Tapi biasanya di S-hardware kan lebih mahal. Tapi menurut gua gini, kalau beli tool sekalian aja yang mahal gitu kan, yang bagus, karena yang kualitasnya, bahannya bagus. Karena gini, daripada baut lu pada bocel-bocel, pengalaman gue pribadi, sebagus apa tool lu itu tuh mempengaruhi kesulitan kerja lu gitu. Karena gini, kalau tool lu ribet, tool lu nggak memadai atau bahannya nggak terlalu bagus, biasa bautnya bocel gitu aja sih. Jadi bautnya tuh muter, jadi kayak sulit lah, pokoknya sulit. Habis itu kalau ada beberapa tool yang emang special tool, kayak misalkan kalau mau buka filter oli, lu kan mesti pakai special tool kan kalau lu buka yang ori. Nah itu mesti pakai special tool, mesti beli otomatis toolnya. Tapi ya kalau menurut gua nggak beli yang mahal nggak apa-apa, yang penting lu bener-bener jeli sama bahannya bagus apa enggak dan bisa diandelin apa enggak. Karena lu nggak tahu kan sekenceng apa yang dari bawaannya dibukanya gimana gitu kan. Nah apalagi ya yang lo perlukan ya sih seperti itu aja sih kalau untuk daerah bagian-bagian tool
gitu ya. Dan mungkin space, kalau gua saranin lu tuh kerjain motor tuh mesti di space-nya yang agak-agak lebar biar lu nggak ruwet. Dan mungkin kalau lu masih pertama kali ngebongkar motor, itu lo mesti agak-agak terorganisir sih karena gini, karena kalau space lu kurang gede, kalau space lu sempit itu sebenarnya agak sulit gitu. Soalnya kalau lu pertama-tama kali ngebongkar motor, itu lu perlu agak terorganisir kalau menurut gua. Jadi kayak biar baut-bautnya nggak hilang lah, apalah gitu kan, mesti agak-agak terorganisir gitu. Masih lebih gede kan, lebih space-nya lebih enak kan. Lo mau naruh ini di sini, tuh di sini, baut-bautnya sono, nah itu lebih enak. Makanya kadang-kadang kalau gua ngerjain sekalian aja ngerjain di luar rumah gitu biar enak. Ya walaupun lo kerjain di luar itu jangan lupain kayak misalnya bucket gitu, ember atau segala macem buat siapin baut atau tempat buat tool gitu aja lah pokoknya dah. Itu aja sih untuk yang disiapin. Nah sekarang kita ke keuntungan gitu. Apa sih sebenarnya untungnya gitu kebongkar motor sendiri? Oke, sebenarnya kalau gue pribadi, gue akan bilang jujur aja nih, kalau lu ngebongkar motor di Indonesia gitu, di Indonesia, kalau di luar di US dia punya ongkos kerjanya itu lebih mahal jauh. Karena kalau ya mungkin seperti yang lo bisa lihat sih, biasa kalau gue lihat bengkel di US, kalau dia nonton Chase on the Wheels kemarin, dia baru bikin Ducati kan, itu kan dia bikin bengkelnya tuh bener-bener bengkel yang di Mountain Motorsport itu bener-bener bengkelnya tuh ngerjainnya dengan tool-tool yang spesial atau dengan pokoknya mekanik yang bener-bener paham gitu. Tadi kau bilang kan, kalau di Indonesia sebenarnya ya, kalau lu ngebongkar itu jangan terlalu berpikir kalau gue bakal nge-save duit nih kalau gue ngebongkar motor sendiri. Malah gini, kalau menurut gue lu bakal beli tool, bakal beli ini buat lu sendiri. Jadi malah kadang-kadang gue mikir malah lebih ngebuang duit, malah lebih simpel kalau lu nyuruh orang kerjain kalau di Indonesia, kalau menurut gue. Karena ongkos bongkar motor di Indonesia menurut gue tuh nggak gitu mahal ya. Maksudnya mahal sih, maksudnya gini loh, worth the bike gitu, maksudnya seharga motornya gitu. Jadi kalau motornya berapa segitu, maksudnya emang tiap motor tuh berbeda-beda, tapi nggak gitu mahal. Maksudnya buat bongkar-bongkar yang bener-bener kayak servisnya agak ribet, itu nggak terlalu mahal banget, nggak sampai gila-gilaan harganya. Jadi ya nggak terlalu gimana banget lah, maksudnya nggak terlalu sampai berat banget. Kalau lu lihat di US, orang-orang tuh sampai ngebela-belain buat melengkapin garasinya biar bisa kerja, bener-bener kerja sampai rakit motor sekalipun, kayak Motor City. Kalau di nonton Motor City, jadi kalau menurut gue di Indo itu tuh antara iya atau tidak, maksudnya nggak terlalu menguntungkan secara financial. Tapi ada tapinya. Kalau lu bongkar motor sendiri, otomatis lu kan tahu komponen motor lu sendiri. Ini kita mau naik tol nggak? Nggak bercanda gue. Lu tahu komponen dari motor lu sendiri, ya kan? Kayak lu tahu, akhirnya gue pribadi sih gue jadi tahu komponen motor gue sendiri gitu. Motor gue ininya begini, ininya di sini. Itu kenapa gitu mobil? Ininya di sini, ininya begini. Itu jadi gue tahu sendiri gitu. Jadi dengan lu tahu komponen motor lu sendiri, yang akhirnya terjadi adalah lu tuh tahu gitu, lu tuh tahu kondisi motor lu, gak cuma kondisi overall, tapi juga kondisi part-part tertentu gitu. Jadi karena lu yang ngerjain gitu, jadi lu tuh tahu gitu, lu tuh paham gitu. Karena jujur aja, karena kalau paham gitu, sebenarnya gue lebih demen. Jadi gak cuma gua tuh nggak cuma naik motor, gua kasih ke montir, kerjain, gua nggak tahu apa-apa, yang penting ya kelar udah gitu. Gua tuh makanya kenapa kalau lu nonton test drive gua selalu memberitahu kenapa karakter mesinnya seperti ini, kenapa gini. Karena itu juga gua suka pelajarin konstruksi mesin sih. Jadi ya intinya gitu sih, intinya yang penting kalau lu demen belajar soal itu, pasti rasanya tuh biasa aja, rasanya nggak capek-capek banget, malah kayak have fun aja. Wadaw, kayak rasanya tuh kayak malah have fun aja gitu, bongkar-bongkar motor, seru-seruan. Karena kalau menurut gue sih seru-seru aja. Nah, jadi
sebenarnya tuh keuntungan yang paling besarnya itu adalah lu tuh paham gitu motor lu itu seperti apa. Dan tapi yang paling penting dari sini loh, karena lu paham komponen motor lu paham, lu tahu sendiri kondisi motor lu seperti apa, kondisi part-partnya seperti apa, lu baru ganti, lu baru ini baru apa, lu tuh jadi nggak bisa ditipu. Karena jujur aja, karena gini loh, karena bokap gua suka bilang gua tuh mesti cukup mengetahui gue punya part, gue punya motor sendiri, maksudnya kondisinya gimana, biar nggak ditipu oleh bengkel. Karena beberapa bengkel ada juga yang ini harusnya belum diganti tapi udah diganti. Nah itu biasa. Tapi kalau bengkel-bengkel resmi, gua sih sebenarnya kepercayaan gua pada bengkel resmi itu bisa bilang 80%. Karena tapi tergantung bengkel ya, tergantung bengkel. Jadi walaupun sama-sama bengkel resmi, gue nggak bisa percaya maksudnya pasti kepercayaan gue beda di setiap bengkel gitu kan. Makanya gue selalu milih bengkel yang resmi dan yang nggak aneh-aneh kalau gue emang mau ngerjain yang sifatnya nggak ada hubungan dengan part aftermarket. Jadi gitu. Terus gimana dong bang kalau gue nggak mau bongkar sendiri, gimana dong? Gue mesti ke bengkel mana bang? Nah kalau menurut gue, janganlah ngeliat bengkel, jangan lihat bengkel tuh sama kayak ngeliat orang menurut gua. Don't judge the book by its covers. Jangan lihat cuma dari dia punya sampul doang, jangan lihat dari appearance. Jangan cuma ngeliat bengkel tuh dari oh bengkelnya keren, bersih, oh udah gitu kan. Jangan dari sononya, tapi lihatlah dari review orang gitu. Maksudnya kayak apa namanya, kayak pendapat orang tentang bengkel tersebut gimana. Karena nggak berarti jaminan itu bengkel bersih keren itu nggak berarti jaminan juga. Tapi ada loh bengkel-bengkel juga tuh yang appearance-nya bahkan tuh kotor, nggak bersih, terus kayak berantakan banget, tapi kerjanya bagus. Salah satu contoh bengkel tersebut kayak gitu tuh, ada yang tahu ini nggak? Bengkel Acang yang di Gang Betet. Nah itu bagus, itu dia udah lama sering menang balap, ada pialanya banyak setahu gue, dan kerjanya bagus. Jadi inilah, walaupun bengkel resmi sekalipun kualitas pelayanan tuh berbeda-beda setiap bengkel resmi. Maka itu lo mesti cari info tentang bengkel-bengkel resmi tersebut gitu. Yang lebih berperan tuh bukanlah appearance-nya gitu, tapi hasilnya gitu. Jadi ya, karena kayak lu tau nggak, kayak oh kalau nggak gini deh, contohnya jok gua tuh, jok CBR gua, jok yang gua pakai itu dibuatnya tuh di Black Sweat. Itu tempatnya tuh nggak bagus sama sekali, jujur aja gua anes, tapi kerjanya jos banget, dan banyak yang tahu gitu kualitasnya bagus. Nah jadi seperti itu. Jadi ya mungkin seperti itu aja sih. Ininya tuh keuntungan terbesarnya tuh karena lu tuh paham gitu. Jadinya lu tuh paham kondisi motor lu, maksudnya lu sendiri yang paham gitu. Dan kalau menurut gua, jujur aja pribadi ya, maksud gua kayak itu tuh anak motor tuh harusnya begitu. Maksudnya ini personal, ini pendapat pribadi. Jadi maksudnya anak motor tuh harusnya begitu gitu, ngerti lah minimal. Masa nggak ngerti sama sekali gitu. Sebenarnya itu semua tuh ada di buku panduan. Lo tuh tinggal ada niat baca dikit aja, kayak misalkan cara mengoperasian apa, kayak ada di motor-motor lo. Kalau motor-motor yang ada sekarang yang macem-macem, kayak gue Moja Motor kan ada lap timer, itu kan ada semua di buku panduan. Pokoknya gitu deh, jangan malas membaca. Tapi gue tau membaca itu membosankan, jadi gue salah satu tipe orang yang kalau nggak niat gue gak bakal baca sama sekali. Jadi gue tuh lebih kayak gue nonton aja dah, lebih enak. Karena juga nonton lebih kelihatan prakteknya, lebih kelihatan hasilnya langsung, jadi prosesnya kelihatan banget. Ya mungkin seperti itu aja sih. Jadi itu kenapa gue selalu bikin video yang lebih kayak begitu deh. Sebenarnya nggak usah bongkar gila-gilaan, nggak apa-apa. Cuma ya at least lu memahami, at least lu ngerti beberapa part. Karena ya seru, itu tuh seru aja sih, maksudnya kayak seru. Cuma kalau lu nggak mau bongkar sendiri karena sayang gitu ya, itu juga gua nggak salahin. Maksudnya kalau lu nggak mau bongkar motor lu sendiri karena takutnya kenapa-napa. Jadi mungkin seperti itu aja kali ya. Udah semua sih. Dari tadi gue udah bilang 3.0 sih, tadi gue bilang sih kan. Ya gimana caranya bongkar, alat-alat apa aja yang lu perluin, dan apa keuntungannya kan. Ya jadi mungkin seperti itu aja sih. Kalau lu suka video ini, don't forget to hit the like button below right there di sana. Don't forget to subscribe to Salvo Motor YouTube channel di sana. And yeah, don't forget to like this video, comment below, share to your friend, and don't forget to subscribe to Salvo Motor YouTube channel. And I'm Salvo Motor. Sign out, bye.